Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Seri Soliana dengan NIM 230501501046. Saya dari kelas PBSIC Angkatan 2023. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang reduplikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi, pada hari ini kita akan membahas dua hal, yaitu jenis-jenis dan fungsi reduplikasi, dan yang kedua yaitu makna gramatikal dan makna leksikal. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa itu reduplikasi? Mengapa kita mengatakan rumah-rumah ketika jumlahnya banyak, tetapi tidak mengatakan rumah banyak saja? Nah, pertanyaan itu akan kita bahas pada hari ini. Jadi teman-teman, reduplikasi adalah proses morfologi berupa pengulangan kata dasar baik secara utuh, sebagian maupun disertai perubahan fonem ataupun bunyi yang bertujuan membentuk kata baru dengan makna gramatikal tertentu. Nah, proses ini merupakan salah satu cara pembentukan kata dalam bahasa Indonesia selain afiksasi yaitu penambahan imbuhan dan komposisi yaitu pemajemukan. Nah, melalui reduplikasi, sebuah kata dapat mengalami perubahan makna tanpa mengubah kelas katanya secara drastis. Nah, apa saja sih jenis-jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia? Yang pertama yaitu kata ulang sebagian. Nah, kata ulang sebagian adalah reduplikasi yang terjadi hanya pada sebagian unsur kata dasar. Pengulangan biasanya terjadi pada suku kata pertama dari kata dasar saja. Dalam prosesnya sering terjadi perubahan bunyi atau pelemahan vokal. Nah, contohnya kata lelaki berasal dari kata dasar laki. Pengulangan terjadi pada suku kata pertama yaitu la, kemudian mengalami perubahan bunyi menjadi le, sehingga terbentuk kata lelaki. Yang kedua, leluhur berasal dari kata dasar luhur. Pengulangan terjadi pada suku kata lu yang berubah menjadi le, sehingga terbentuk kata leluhur. Nah, contoh lainnya yang sering dianggap berkaitan dengan proses ini adalah pepohonan dan bebatuan. Nah, yang kedua, kata ulang utuh. Kata ulang utuh adalah reduplikasi yang mengulang seluruh bentuk kata dasar, baik kata dasar maupun kata yang telah berimbuhan. Contohnya yaitu anak-anak, jenis-jenis, rumah-rumah, dan ibu-ibu. Pada jenis ini tidak terjadi perubahan bunyi, kata hanya diulang secara keseluruhan. Yang ketiga, kata ulang berubah bunyi. Nah, kata ulang berubah bunyi adalah reduplikasi yang mengalami perubahan fonem atau bunyi, baik pada vokal maupun konsonan. Nah, perubahan bunyi inilah yang menjadi ciri khas jenis reduplikasi ini. Yang pertama, perubahan bunyi vokal. Contohnya yaitu gerak-gerik, teka-teki, coret-coret, kelap-kelip, dan mondar-mandir. Kemudian yang kedua, perubahan bunyi konsonan, contohnya sayur mayur, lauk pauk, ramah tamah, dan cerai-berai. Nah, pada jenis ini pengulangan tetap terjadi pada keseluruhan kata, tetapi dengan perubahan bunyi tertentu. Nah, yang keempat yaitu kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan adalah reduplikasi yang terjadi pada kata dasar sekaligus mendapat imbuhan, baik berupa awalan, sisipan, maupun akhiran. Contohnya yaitu tarik-menarik. Kata dasar tarik mendapat imbuhan me. Kemudian bersalam-salaman. Kata dasar salam mendapat imbuhan ber dan an. Jadi, pada jenis ini, proses reduplikasi dan afiksasi terjadi secara bersamaan. Nah, kemudian jenis yang terakhir yaitu kata ulang semu. Kata ulang semu ini sebenarnya bukan hasil proses pengulangan dari kata dasar. Bentuknya memang tampak seperti kata ulang, tetapi secara morfologi merupakan satu kesatuan kata yang tidak memiliki bentuk dasar tunggal yang berdiri sendiri. Contohnya yaitu kupu-kupu, emak-emak, ubur-ubur, cumi-cumi, pura-pura, gado-gado, ondel-ondel, biri-biri. Nah, kata-kata tersebut dianggap sebagai satu bentuk dasar yang utuh, bukan hasil proses reduplikasi yang produktif. Nah, teman-teman, apa sih fungsi reduplikasi dalam bahasa Indonesia? Yang pertama, menyatakan bentuk jamak, menunjukkan jumlah lebih dari satu
kata benda. Contohnya buku menjadi buku-buku, meja menjadi meja-meja. Kemudian menegaskan intensitas makna kata sifat atau kata kerja. Contoh pagi-pagi, besar-besar, tipis-tipis. Kemudian menyatakan makna saling, menunjukkan tindakan yang dilakukan dua pihak atau lebih. Contohnya bersalam-salaman, pukul-memukul, menyatakan menyerupai, kemiripan, menunjukkan sesuatu yang mirip dengan kata dasarnya. Nah, contohnya yaitu orang-orangan, kuda-kudaan, menyatakan agak atau menunjukkan sifat yang kurang dari kata dasar. Contohnya yaitu kemerah-merahan, keinggris-inggrisan, kemudian menyatakan tindakan berlangsung lama atau berulang-ulang, menunjukkan tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu lama. Contohnya berjalan-jalan, menggeleng-gelengkan, kemudian melompat-lompat, menyatakan keberagaman, menunjukkan keberagaman dari sebuah kata dasar. Contohnya itu sayur mayur dan pohon-pohonan. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna asli, dasar, atau harfiah suatu kata, sebagaimana tercantum dalam kamus, yang dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh konteks kalimat ataupun imbuhan. Contoh dari makna leksikal adalah kursi yang artinya tempat duduk, rumah yaitu bangunan tempat tinggal, makan memasukkan makanan ke mulut serta mengunyah dan menelannya, serta panas yang artinya terasa seperti terbakar. Nah, selanjutnya yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat proses tata bahasa seperti penyimbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, maupun pemajamukan yaitu komposisi di dalam suatu kalimat. Yang pertama yaitu makna gramatikal karena imbuhan. Kata dasarnya yaitu makan. Kalau makna leksikalnya kan kegiatan memasukkan makanan ke mulut. Kemudian ada katanya menjadi diberikan imbuhan tambah makan itu memakan, artinya melakukan kegiatan makan. Kemudian makanan yaitu sesuatu yang dimakan, kemudian ditambahkan imbuhan tambah makan yaitu tidak sengaja makan atau terpengaruh. Nah, makna ini terjadi karena adanya penambahan imbuhan pada kalimatnya sehingga maknanya itu berubah. Kemudian yang kedua itu makna gramatikal karena pengulangan, reduplikasi. Yang pertama itu buku menjadi buku-buku, makna itu banyak buku. Kemudian lari menjadi lari-lari, maknanya itu kegiatan berlari secara santai atau berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, makna gramatikal karena pemajamukan atau komposisi. Contoh yang pertama itu rumah sakit. Bukan berarti rumah yang sakit, tetapi tempat untuk merawat orang sakit. Kambing hitam, makna gramatikalnya adalah orang yang disalahkan. Kemudian yang keempat adalah perubahan konteks atau struktur. Contohnya meja hijau. Kalau makna leksikal adalah meja yang berwarna hijau. Tapi kalau makna gramatikalnya meja hijau itu adalah pengadilan. Kemudian contoh kedua, kepala dingin. Makna leksikal adalah kepala yang bersuhu dingin, tetapi makna gramatikalnya yaitu bersikap tenang. Kemudian tangan kanan. Kalau makna leksikalnya itu tangan sebelah kanan, tetapi kalau makna gramatikalnya itu adalah orang kepercayaan. Nah, perubahan konteks ini tergantung pada penggunaan dalam kalimat. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai jenis-jenis dan fungsi reduplikasi serta makna leksikal dan makna gramatikal dalam bahasa Indonesia. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan maupun tanggapan terkait materi kita hari ini, silahkan kalian kirimkan ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.